Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hadis dan Sains. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari makalah saya yang berjudul Tulang Ekor menurut dalam perspektif Hadis dan Sains. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu bukan tanpa alasan dan bukan tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh isi bumi itu pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Bahkan sampai hal yang terkecil pun sudah diatur oleh Allah, uh, memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tulang ekor. Tulang ekor tersebut merupakan salah satu bagian dari tulang punggung manusia. Di sini saya akan menunjukkan gambarnya adalah seperti ini. Teman-teman bisa melihat ini yang panjang ini merupakan tulang punggung belakang manusia, dan yang paling bawah ini adalah tulang ekor. Fungsi dari tulang ekor ini adalah menyangga dan menjadi sebagai penyeimbang di antara tulang-tulang lainnya dan otot-otot manusia. Dengan adanya tulang ekor ini, duduk kita bisa seimbang, kita bisa berjalan dengan lurus dan bisa bergerak tidak oleng gitu istilahnya, teman-teman. Nah, adapun tulang ekor ini pada zaman dahulu sudah ada ataupun sudah dibahas oleh Rasulullah SAW. Di sini saya akan mengambil dua hadis beliau yang membahas tulang ekor tersebut. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jarak antara dua tiupan sangkakala itu adalah 40. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Kemudian bagian tubuh manusia akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Nah, dari tulang ekor itulah manusia diciptakan pada hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW bersabda, setiap bagian tubuh anak Adam pasti akan dimakan tanah kecuali tulang ekor. Darinya ia telah diciptakan dan darinya ia akan disusun kembali. Nah, maksudnya adalah maksud darinya ia telah diciptakan, yaitu Rasulullah SAW memberikan informasi bahwasanya tulang ekor ini merupakan awal mula penciptaan manusia, awal mula penciptaan organ-organ tubuh manusia, dan darinya ia akan disusun kembali adalah pada hari kiamat nanti, ketika semua manusia binasa, ketika semua manusia dimatikan, dan titik awal pembangkitan manusia tersebut adalah dimulai dari tulang ekor. Begitu, teman-teman. Adapun penelitian-penelitian yang membahas tentang tulang ekor ini sudah dimulai sejak pada abad 20. Nah, pada akhir abad 20, di situ disiplin ilmu embriologi telah melakukan perkembangan mengenai tulang ekor ini. Ilmu embriologi itu adalah ilmu yang membahas tentang embrio, tentang janin, tentang ini struktur janin lah gitu istilahnya. Nah, setelah dilakukan penelitian, dilakukan melalui laboratorium, dilakukan analisis terhadap tulang ekor ini, maka didapati kesimpulan para ahli-ahli ilmiah tersebut, para ahli-ahli anatomi tersebut mendapatkan kesimpulan bahwasanya sistem yang pertama kali terbentuk dalam struktur tubuh manusia itu adalah tulang ekor. Nah, tulang ekor ini menjadi titik mula pembentukan saraf pusat lengkap seperti otak, tulang punggung, terus tengkorak kepala. Nah, yaitu tulang ekor ini menjadi titik awal bagi penciptaan organ-organ tadi. Selanjutnya pada tahun 1931-1932 ada seorang ilmuwan Jerman yaitu Hans Spemann yang melakukan penelitian mengenai tulang ekor ini. Nah, adapun penelitiannya yang paling terkenal adalah berjumlah 2 buah. Yang pertama itu Hans Spemann beserta rekan-rekannya melakukan isolasi ataupun mengisolasi tulang ekor tersebut dan kemudian menanamkannya pada salah satu hewan amfibi. Nah,
ketika misalnya kita lihat tulang ekor yang telah dipindahkan kepada tempat lain itu, misalnya kita lihat benda yang ditempatkan tidak pada tempatnya itu akan sulit mengalami perkembangan. Akan tetapi berbeda dengan tulang ekor ini. Nah, tulang ekor yang tadi yang diisolasi kemudian dipindahkan kepada hewan amfibi lain itu masih tetap mengalami perkembangan ataupun masih dalam tahap pertumbuhan. Jadi tulang ekor tersebut sama sekali tidak mati ataupun tidak berhenti pertumbuhannya walaupun telah dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, kemudian penelitian kedua yaitu Hans Spemann dan kawan-kawannya mencoba merebus tulang ekor tersebut. Nah, kan semisal sesuatu yang sudah terkena air ataupun berada pada suhu yang cukup tinggi, itu sel-selnya akan mati, teman-teman. Sel-selnya akan mati dan perkembangan pertumbuhannya tidak akan berjalan lagi. Kan tetapi berbeda dengan tulang ekor ini. Setelah Hans Spemann dan teman-temannya dan asisten-asistennya melakukan perebusan terhadap tulang ekor tersebut dan kemudian dipindahkan ataupun istilahnya diimplantasikan kepada janin lain. Apa yang mereka temukan yaitu tulang ekor ini masih tetap tumbuh, teman-teman. Walaupun telah direbus tadi dalam suhu yang cukup tinggi dan waktu yang lama, tulang ekor yang dipindahkan ke janin lain ini masih tetap bertumbuh dan berkembang. Itu merupakan salah satu keajaiban tulang ekor yang dimana telah dibahas Rasulullah pada masa silam. Nah, kemudian penelitian lain yang membuktikan keajaiban tulang ekor ini adalah Dr. Othman Al-Jailani, seorang profesor di bidang histologi dan patologi dari Universitas Sana'ah di Yaman. Nah, beliau melakukan penelitian bersama Syekh Abdul Majid dalam rangka menguji tulang ekor tersebut. Nah, pada bulan Ramadan 1423 Hijriah, mereka berdua, yaitu Dr. Othman Al-Jailani tadi dan Syekh Abdul Majid, melakukan pembakaran ataupun membakar tulang ekor dengan suhu tinggi selama 10 menit. Nah, saking tingginya suhu yang digunakan untuk membakar tulang ekor tersebut, tulang itu berubah menjadi warna hitam pekat, teman-teman. Kemudian setelah dibakar, mereka membawanya ke laboratorium yang bernama Al-Olaki Laboratory. Di sana mereka melakukan penelitian, mereka meneliti tulang ekor yang telah dibakar tadi. Nah, setelah mereka melakukan penelitian di dalam laboratorium tersebut, hasil yang mereka temukan adalah sel-sel pada tulang ekor tersebut tidak mati ataupun tidak mengalami perubahan sama sekali walaupun telah dibakar pada suhu yang sangat tinggi, dan dalam waktu 10 menit sel-sel tersebut masih tetap hidup dan masih tetap mengalami perkembangan. Nah, itu merupakan, kalau misalnya kita lihat secara logika, seperti yang tadi, yang setelah kita bahas tadi, sesuatu yang telah dimasukkan ke dalam ruangan ataupun ke dalam tempat yang memiliki suhu yang sangat tinggi, itu sel-selnya akan mati dan tidak mengalami perkembangan sama sekali. Disitulah letak keajaiban tulang ekor yang telah dibahas Rasulullah SAW. Kemudian penelitian ilmiah selanjutnya yang membuktikan bahwasanya tulang ekor ini memiliki keajaiban dan memiliki fungsi yang sangat baik, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jamil Zaini, seorang trainer Asia Tenggara yang berada di Kuala Lumpur. Nah, dari hasil penelitiannya, Jamil Zaini menyatakan tulang ekor ini merekam segala perbuatan manusia. Nah, apapun yang diperbuat oleh manusia akan direkam oleh tulang ekor tersebut. Nah, tidak hanya sampai di situ, perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut berdampak kepada warna tulang ekor tersebut. Dari penelitian Jamil Zaini tadi, yaitu ketika seorang manusia yang memiliki banyak amal kebaikan atau sering melakukan kebaikan,
dampak yang terlihat pada tulang ekor tersebut adalah warnanya akan semakin putih. Akan tapi ketika sebaliknya, ketika seorang manusia banyak melakukan kesalahan ataupun perbuatan buruk, dampak yang terlihat pada tulang ekor itu adalah warna yang cukup gelap, warna yang mungkin hitam, yang menjadi warna dari tulang ekor tadi. Nah, itu tadi merupakan pemaparan singkat saya mengenai keajaiban tulang ekor dalam perspektif hadis dan sains. Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya apa yang telah diberikan Rasulullah, apa yang telah diinformasikan Rasulullah berabad-abad yang lalu, itu sangat relevan ketika dia dilakukan ataupun ketika kita melihat fakta-fakta empiris pada masa sekarang. Seperti Rasulullah menyatakan bahwasanya tulang ekor ini merupakan awal penciptaan manusia. Pada abad ke-20, pada akhir abad ke-20 telah dilakukan juga penelitian, dan penelitian tersebut membuktikan bahwasanya tulang ekor ini memang betul menjadi awal titik penciptaan manusia. Begitu teman-teman. Jadi sebagai seorang muslim yang mempercayai bahwasanya hadis memiliki otoritas di bawah Al-Quran, yaitu dalam menyampaikan informasi ataupun sebagai sumber hukum, marilah kita lebih mempercayai ataupun membaca lebih jauh mengenai hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena ketika kita lihat lebih jauh, banyak sekali ilmu-ilmu ataupun informasi-informasi yang diberikan Rasulullah sangat relevan pada masa sekarang ini, yaitu ketika kita lakukan penelitian ataupun kita melakukan analisis terhadap hadis tersebut, bahkan ketika kita kontekstualisasikan kepada masa sekarang, itu masih relevan walaupun jarak dari Rasulullah dari Rasulullah dengan jarak kita sekarang sangat jauh. Nah, dan terakhir mungkin saya pernah mendapatkan atau mendengarkan perkataan dari guru saya, yaitu ketika kita memiliki kecerdasan intelektual, ketika kita telah membaca ataupun memahami banyak keilmuan yang mengisi kebutuhan intelektual kita, ada baiknya ketika kita barengi dengan kecerdasan spiritual kita. Karena supaya apa? Supaya nantinya kecerdasan intelektual tersebut tidak membunuh kita atau tidak membinasakan otak kita. Akan tetapi kita memiliki kecerdasan spiritual yang menjadi tolak ukur ataupun yang menjadi pembatas supaya kita tidak melewati mana yang masih boleh untuk kita pahami ataupun sampai batas mana kecerdasan kita intelektual tersebut masih dapat digunakan. Dan terakhir, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan hasil makalah ini, dan harapan saya ke depannya hadis-hadis yang mengenai sains, hadis-hadis seputar sains ini masih terus dikembangkan supaya nantinya hadis tersebut tidaklah hanya tinggal teks, akan tetapi memang bisa kita relevansikan, bisa kita interpretasikan dengan keilmuan-keilmuan yang ada sekarang ini. Dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.